Terus kalau dibilang takut dengan MSG, MSG itu kan seperti penjahat yang dipersalahkan seolah-olah bikin bego gitu ya. Iya benar. Bikin kanker, terus bikin penyakit gitu. Padahal MSG itu hanya fermentasi dari tetes tebu yang dikristalisasi. Jadi overclaim bahwa MSG itu berbahaya atau negatif itu adalah pemberitaan yang berlebihan. Kita menciptakan bumbu masak yang bukan asal-asalan, tentunya sudah melewati standar BPOM, aman secara teknik pangan. Kemudian kami juga bertanggung jawab secara sosial untuk mengajarkan itu kepada UMKM. Sebagai perusahaan makanan dan bumbu terkemuka di Indonesia, PT Sasa Inti juga mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM kuliner tingkat daerah dengan berbagai event. Salah satunya, PT Sasa Inti telah menggelar acara di Solo bertajuk Oseng-Oseng UMKM Sareng Sasa pada 31 Oktober 2022. Lantas seperti apakah acara tersebut? Berikut wawancara Tribun Solo dengan Rida Agniati selaku Head of Stakeholder Relation PT Sasa Inti dalam podcast Ngobrol Sore selengkapnya. Halo Tribuners, selamat sore. Kembali bersama saya Sandi Wanita di program Ngobrol Sore. Nah, kali ini Ngobrol Sore Sandi sudah kedatangan tamu spesial tentunya, dan baru-baru ini juga hari ini sih sebenarnya habis ngadain acara juga, dan ini tuh dilaksanakan oleh tim Sasa. Dan kali ini Sandi sudah bertemu dengan salah satu pihak Sasa yang mewakili sore hari ini. Ada Mbak Rida Agniati ya Mbak ya, selaku Head of Stakeholder Relation dari tim Sasa ya. Oke. Halo, apa kabar Mbak Rida? Baik, selamat sore Mbak. Oke, fresh sekali nih Sasa. Sangat ini ya, habis dari Solo juga habis ngadain acara kan ya Mbak ya. Betul. Nah, kebetulan acaranya ini berkaitan dengan UMKM dan juga seputar kuliner. Yang kita ketahui kan Sasa ini merupakan produk makanan dan juga bumbu yang sudah melegenda sekali nih pastinya. Nah, kira-kira tadi acaranya bertajuk UMKM Oseng-Oseng Sareng Sasa ya? Betul. Oh iya benar. Nah, itu acaranya seperti apa sih Mbak kalau boleh tahu nih? Ya, jadi sebenarnya acara ini bertujuan untuk memberdayakan UMKM makanan dan minuman. Sebuah rangkaian. Jadi kita mau buat itu nggak terlalu sebetulnya materinya sangat berat kalau kita bilang. Jadi kita kami mau membekali UMKM makanan dan minuman dengan unsur atau faktor kesehatan pangan atau keamanan pangan. Makanya kita mengundang ahlinya juga langsung dari IPB. Tapi kita tahu materi ini sangat berat, dan UMKM itu kan kebanyakan pelakunya ibu-ibu gitu ya. Jadi mayoritas emak-emak ya. Jadi kita bahasanya pun kita sesuaikan. Jadi kita buat santai dan nggak terlalu lama juga, karena kepengennya suatu hari juga ini berkelanjutan. Memang kita rencanakan untuk berkelanjutan seperti itu. Nah, jadi kegiatan ini memang terfokus untuk para UMKM di luar sana ya Mbak ya. Notabene pasti juga nggak cuma kota Solo. Sebelumnya udah kemana aja nih Mbak? Ke kota mana aja? Sebelumnya kami memang sejak masa pandemi awal sekali gitu ya, kita buat itu secara online. Waktu itu concernnya kita berpikirnya kalau UMKM itu kan kalau nggak jualan artinya mereka nggak punya penghasilan. Jadi apa nih yang kita bisa lakukan buat UMKM supaya mereka tetap bisa jualan gitu ya. Waktu itu di awal-awal kita buat video masak, tutorial masak singkat supaya mereka bisa packaging makanannya itu cepat bisa dijual gitu ya. Terus kemudian sambil mereka juga lagi slow, kita bekali mereka dengan ilmu yang namanya culinary camp. Nah, culinary camp itu satu rangkaian. Jadi ada ilmu tentang manajemen keuangan, manajemen marketing, tentunya dengan cara yang sederhana ya. Terus kemudian teknik fotografi yang menarik pakai handphone gitu ya, untuk bisa diupload jualannya mereka. Terus tentang keamanan pangan, tentang supaya bisa lolos standar BPOM bagaimana, sertifikasi halal bagaimana, sampai ke sana. Terus masa pandemi itu kan
ada tahap-tahapnya, ada PPKM dan segala macam. Iya. Dan itu kita buat online sehingga UMKM dari seluruh daerah di Indonesia itu bisa ikutan. Memang terbanyak sih Jawa Timur. Karena pabrik kita kan yang terbesar adanya di Jawa Timur, di Probolinggo. Nah, pada saat level PPKM mulai turun, buat UMKM yang komit mengikuti rangkaian culinary camp, biasanya kita memberikan reward berupa chefnya datang ke kota tersebut untuk masak bareng. Dan itu mereka happy banget. Jadi kalau dibilang kota-kota mana, memang sebagian besar itu di Pulau Jawa. Tapi kalau yang di luar Pulau Jawa itu ada di Minahasa. Karena kita punya pabrik juga di sana. Salah satu pabrik santan kami ada di Minahasa Selatan. Berarti notabene PT Sasa Inti ini udah bahkan sejak pandemi pun sudah sangat aktif gencar untuk membantu UMKM di Nusantara sendiri ya Mbak ya. Berarti, nah itu kan banyak banget nih ya Mbak ya UMKM di Nusantara ini yang bermacam-macam bahkan. Nah itu berarti proses dari apakah dari PT Sasa sendiri juga memiliki kriteria khusus juga Mbak untuk ini UMKM yang boleh bergabung tuh yang gimana, yang mungkin berkenan itu gimana gitu, ada Mbak? Waktu awal kita memang jaring semua, tapi lama-lama kita berpikir bahwa ini perlu satu seleksi. Artinya ada juga UMKM yang hanya trial and error. Nah itu kan sayang ya ilmunya, terus mereka juga sayang waktunya. Jadi minimal 1-2 tahun lah mereka sudah bergelut dengan bidang yang mereka tekuni. Baru itu nanti kita pilih untuk bisa join. Nah, kebetulan kami juga menggandeng coaching klinik Indonesia yang motori oleh Pak Cahyo, narasumber kita hari ini gitu ya. Jadi Pak Cahyo ini benar binaan UMKM-nya di seluruh Indonesia ada. Dan itu sudah mensyaratkan tersendiri misalnya dengan usia usahanya. Bukan mendiskriminasi, tetapi kita memang mencari orang-orang yang memang serius mau bergelut di bidang itu. Jadi supaya nggak asal-asalan. Jadi memang harus benar-benar kriterianya juga ada tersendiri ya Mbak ya, karena takutnya mungkin nggak balance antara mungkin UMKM yang mungkin sedang merintis yang notabene mungkin masih belajar juga, mungkin ada di ranah lainnya gitu, seperti itu. Nanti mungkin akan ada dipikirkan lagi untuk yang pemula seperti apa, karena pasti topiknya juga berbeda ya, nanti nggak nyambung kalau misalnya benar-benar pemula sama yang kita gabungkan dengan yang sudah dimiliki. Nah ini kan salah satu tujuan acara ini kan juga salah satunya untuk membina UMKM kuliner di tingkat daerah juga ya Mbak pastinya. Nah untuk tim Sasa sendiri itu ada tim khusus nggak sih untuk pembinaannya, atau mungkin dengan cara ya tadi melalui perantara pengisi materi, atau memang dari tim juga ada beberapa yang terjun langsung untuk membantu UMKM yang bergabung? Ada pastinya. Kalau dari dari tim marketing itu sebenarnya ada tim food service. Tim food service itu mereka bisa memfollow up bahkan kebutuhan UMKM sampai di mana. Terus kemudian juga mereka punya chef yang memang operational sehari-hari bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan UMKM. Terus kalau dari tim saya itu kan di tim stakeholder relation, saya lebih menghubungkan antara misalnya pemerintahan gitu ya dengan kebutuhan UMKM dengan manajemen seperti itu. Jadi bisa saling terintegrasi satu dengan yang lainnya, menghubungkan juga dengan expert, misalnya narasumber-narasumber yang cocok, yang tepat terkait dengan keamanan pangan seperti itu. Nah berarti ini kan juga di Solo tadi, ini acaranya kan jadi pengisinya tadi Pak Cahyo tadi ya Mbak ya. Terus tadi berarti ada berapa UMKM Mbak yang bergabung hari ini tadi? Hari ini ada 50. Wow, ada 50 UMKM. Itu juga sudah berdasarkan termasuk kriteria yang sudah terpilih ya Mbak berarti? Biasanya untuk satu daerah kami juga karena bekerja sama dengan pemerintah daerah, nanti dari pemerintah daerah yang menentukan. Jadi apakah itu nanti dari pihak UPT, UMKM dan koperasinya yang memilih, atau dari pihak rekanan seperti hari ini kan juga Tribun terlibat juga untuk pemilihan seperti itu. Jadi kami tidak bekerja sendiri memang. Dan kayaknya zaman ini udah nggak zamannya ya kita kerja sendiri gitu ya. Teamwork memang diperlukan. Jadi kita menggandeng semakin banyak pihak yang ikut terlibat, artinya acaranya akan semakin membawa manfaat buat lebih banyak orang lagi. Nah berarti harapan kedepannya apa sih Mbak? Sebenarnya mungkin salah satu tujuannya ke depan ini kan habis
digelarnya acara, adanya pembinaan. Nah, dalam jangka panjang itu kira-kira UMKM yang sudah tergabung itu ke depannya bagaimana dari tim Salsa sendiri untuk menyikapinya? Ya, sebenarnya kalau kita bilang harapannya kita mesti mundur ke belakang dulu. Jadi kan PT Sasa itu memiliki visi menjadi perusahaan makanan terdepan dari Indonesia. Seperti diketahui kan Sasa ini sudah melegenda ya sejak tahun 68. Bahkan kita mungkin tahu Sasa juga dari mangkok atau piring abang-abang Sadi bakso. belum lahir tuh 68. Ya kan? Betul, atau dari ibu kita atau bahkan nenek kita gitu ya. Jadi sudah sangat melegenda. Nah, terus Sasa itu memiliki misi untuk menciptakan kebahagiaan melalui makanan yang mudah disajikan, lezat dan sehat. Wow. Jadi artinya bukan cuman enak tapi juga gampang. Semua orang bisa masak, bukan karena tangannya ya, tapi karena memang terstandar. Artinya dengan bumbu Sasa itu takarannya sudah pas gitu ya. Dan ada kata-kata sehat di sana. Kata-kata sehat ini implikasinya sangat banyak. Artinya kita menciptakan bumbu masak yang bukan asal-asalan. Tentunya sudah melewati standar BPOM. Aman secara teknik pangan. Kemudian kami juga bertanggung jawab secara sosial untuk mengajarkan itu kepada UMKM. Karena Sasa sebagai produk lokal yang melegenda, konsumen terbesarnya adalah UMKM di Indonesia. Nah, kalau kita bicara UMKM itu kan tidak lepas dari kuliner lokal. Kalau kita bicara kuliner lokal, tidak lepas dari budaya. Karena ketika kita mau wisata aja, kita pengen jalan-jalan ke satu daerah, kita pasti tanya di sana makanannya apa yang enak ya. Karena banyak dan beragam. Betul. Dan kalau kita sudah bicara makanan yang enak apa, itu kan yang jualan pasti UMKM. Jadi artinya kehidupan UMKM ini juga menjadi kehidupan Sasa. Itu sebabnya kami memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut membina para UMKM ini untuk bisa terus bertahan, bahkan bersaing sama di dunia internasional gitu. Kalau dibilang kuliner Indonesia beragam sangat, tapi apakah kuliner Indonesia bisa sampai keluar? Nah, itu dipertanyakan. Kenapa nggak sampai keluar? Karena tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, itu kan kita bantu supaya kedepannya berharapnya para UMKM, pelaku UMKM ini bisa sesuai dengan apa yang distandarkan secara internasional, bisa naik kelas, bisa dikurasi. Wah, itu jadi kebanggaan kami juga. Iya, dan kebanggaan Indonesia tentunya pastinya juga betul. Ya, karena selain melegenda ini kan Salsa juga dikenal dengan banyak banget nih Mbak jenis produk-produknya. Dari tepung, dari bumbu masak, dari apapun itu. Nah, kira-kira Mbak mungkin ada nggak sih produk terbaru atau mungkin yang produk relate kekinian untuk kuliner saat ini gitu? Ada produk apa nih Mbak dari Sasa? Kalau yang sebetulnya kalau mau dibilang kekinian bisa masuk kekinian juga karena santannya Sasa itu satu-satunya yang sudah difortifikasi omega 3 dan 6. Nah, santan Sasa itu bisa langsung diminum. Kenapa begitu? Karena teknik sterilisasinya menggunakan UHT seperti susu. Jadi bisa dibuat smoothies juga gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu biasanya takut kalau masak dengan santan harus dimasak dulu. Kalau dengan santan Sasa tidak harus dimasak terlebih dahulu. Bahkan langsung diminum aja bisa ya Mbak ya. Dan mungkin yang nggak banyak orang tahu bisa dibikin buat kopi. Kopi santan. Itu gimana tuh Mbak? Menarik nih. Jadi sebagai pengganti susu. Kita bisa menggunakan santan. Wow, jadi ini pasti Tribuners banyak yang ini nih, ibu-ibu di luar sana ya Tribuners ya. Ternyata berarti santannya bisa dibikin untuk kopi pengganti susu juga. Karena jadi dia kalau orang yang alergi susu bisa menggunakan santan Sasa. Waduh, mantap tuh Mbak. Dan tidak harus dimasak loh. Berarti langsung di ini aja ya. Langsung. Biasanya setiap kali cooking demo tuh chef kita akan mendemokan langsung glek-glek minum santannya sih. Jadi chefnya udah terlibat langsung juga ya. Seperti itu. Nah, biasanya kalau cooking demo gitu nih Mbak, ini berarti Sasa ada program tersendiri kah atau kegiatan tersendiri mungkin dari dapur kuliner Sasa siapa tahu atau apa gitu, ada Mbak berarti kegiatan khusus itu? Ada. Kalau di Jakarta kami punya yang namanya Studio Kreasi Sasa. Studio Kreasi Sasa itu biasanya sebelum pandemi kita rutin mengundang 3-4 kali seminggu siapapun yang ingin belajar memasak.
Siapapun. Awalnya memang emak-emak banyak kan ya, ibu-ibu ya. Tapi justru kita mau menggeser image bahwa masak bukan cuma punya emak-emak loh. Bukan gara-gara tangan chefnya yang jago, tapi memang karena bumbu sasanya yang standar, enak, bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi yang kami undang itu sampai pebasket nasional. Terus kemudian ada pembawa berita TV pernah juga satu kelompok gitu ya. Terus misalnya lagi pilot-pilot cewek gitu ya. Berarti milenial pun juga ikut berperan juga gitu ya Mbak ya. Dan kami di kantor itu punya program misalnya internship anak-anak magang mahasiswa dari berbagai kampus. Biasanya mereka ada juga yang menjadi kampus ambasador. Jadi kalau ketika mereka magang intern, mereka bisa melihat itu proses di studio kreasi Sasa bukan cuma tentang memasak, tapi ada live IG untuk misalnya jualan online gitu ya. Kita sebutlah misalnya salah satu yang paling besar misalnya gitu. Nanti di sana akan live IG bersama. Nah itu teman-teman mahasiswa akan sangat-sangat senang. Antusias banget ya. Tanpa diminta pun mereka akan mendokumentasikan itu ke sosmednya masing-masing. Apalagi anak kos tuh. Iya, seperti itu. Oke. Tadi kan juga salah satunya anak kos nih Mbak nih ya. Jadi tuh Sasa kan membantu banget nih kalau lagi pengen masak-masak yang instan gak ribet. Orang dulu kan pakai parut kelapa dulu gitu. Nah ini tuh biasanya nih Mbak, mungkin dari Sasa sendiri tuh ada gak sih Mbak, maksudnya kandungan yang di luar sana mungkin ada beberapa mayoritas masyarakat yang masih mengklaim ini santan instan pasti ada kandungan mungkin katakanlah MSG lah atau apa yang diklaim itu tuh mungkin mereka jadi nggak jadi pakai karena ketakutan itu tadi Mbak, mungkin yang mungkin buruk. Nah itu kalau di Sasa sendiri sebenarnya sudah terjamin sejauh apa Mbak dari kandungan Sasa sendiri? Kalau untuk santan, namanya santan itu sebenarnya murni santan. Jadi tidak ada tambahan apapun. Nah, kenapa juga kami punya 3 pabrik di lokasi yang berbeda karena semua mendekati pusat bahan baku. Jadi kalau pabrik MSG di Probolinggo, kemudian pabrik yang non MSG ada di Cikarang, pabrik santan ada di Minahasa Selatan. Karena di sana terdapat kelapa-kelapa terbaik untuk dibuat santan. Terus kalau dibilang takut dengan MSG, MSG itu kan seperti penjahat yang dipersalahkan seolah-olah bikin bego gitu ya. Benar. Bikin kanker, terus bikin penyakit gitu. Padahal MSG itu hanya fermentasi dari tetes tebu yang dikristalisasi. Jadi overclaim bahwa MSG itu berbahaya atau negatif itu adalah pemberitaan yang berlebihan. Nah sebetulnya itu yang perlu diedukasi juga termasuk kepada UMKM. Selama takarannya tepat, kan makan apapun kalau kebanyakan pasti juga berbahaya ya Mbak. Over lah ya. Bukan cuma MSG tapi garam, kemudian gula juga kalau kelebihan juga berbahaya buat semua ada resikonya pasti. Betul. Dan tidak banyak yang tahu bahwa MSG itu kan sebenarnya bukan cuma ada di dalam micin, tetapi mononatrium glutamat itu ada di dalam bahan-bahan alami seperti tomat, terus kemudian kerang, daging, rasa umaminya, bahkan ASI, air susu ibu mengandung MSG. Nah, berikutnya adalah takaran yang tepat. Kurang lebih 1 hari itu kita hanya diizinkan untuk 2 gram takaran MSG. 2 gram itu setara dengan 1 sendok teh. Sementara kita tidak tahu kita sudah makan apa aja yang mengandung MSG 1 hari itu, termasuk bahan-bahan alami. Nah, yang jadi berbahaya adalah ketika kita sudah makan bahan-bahan yang lain, terus kita misalnya beli bakso nih ke abang-abang atau beli soto, terus ditakarnya MSG-nya sampai 3 sendok gitu ya. Nah itu yang membuat menjadi over. Jadi itulah yang sebenarnya harus diedukasi. Karena kalau dari sisi keamanan, kalau kami tidak aman, tentunya BPOM tidak akan mengeluarkan izin edar. Benar banget. Jadi ya gitu, milenial dan emak-emak di luar sana, Tribuners ya. Jadi itu tidak gimana ya Mbak, MSG itu tergantung porsi kita masing-masing juga ya sebenarnya. Karena ya gimana, itu juga kebutuhan kita juga, bahkan dari dalam tubuh alami aja itu ada kandungan MSG-nya juga gitu. Dan itu baru saja kami ada kedatangan para dosen dari IPB, salah satunya adalah Profesor Hanifah yang memang sangat ahli di bidang penelitian umami dan juga fermentasi. Beliau sendiri mengatakan bahwa MSG aman.
Nah, untuk artikel-artikelnya mungkin bisa di googling, bisa di searching dari apa yang ditulis Profesor Hanifah, atau bisa juga dilihat dari artikel-artikel terkait ini. Jadi itu yang bikin overthinking selama ini nih Mbak. Jadi udah terjawab ya Tribuners. Jadi apalagi di Sasa sendiri memang pure benar-benar santan, dipilih dari produk-produk pilihan ya Mbak ya. Oke, nah Mbak Rida kembali soal event tadi juga nih. Nah event ini kan juga meningkatkan salah satu, memberikan kesempatan bagi para UMKM Nusantara di luar sana ya. Nah apakah juga nanti Mbak dalam waktu dekat ini mungkin akan ada program baru dari tim Sasa, atau mungkin sejauh ini masih fokus dulu terkait apa acara yang baru dilaksanakan ini? Masih terus akan melanjutkan. Jadi sebenarnya kunci dari satu kegiatan itu maunya kita sustain, artinya berkelanjutan. Satu program harus bisa diukur keberhasilannya, terus kemudian harus nyambung. Ini kan kalau boleh dibilang acara hari itu cuma sedikit sekali Mbak. Bayangkan ya UMKM, jangankan di Indonesia, di Solo saja ada berapa banyak. Dan hari ini yang ikut cuma 50. Artinya kan masih begitu banyak teman-teman UMKM yang belum mendapatkan kesempatan edukasi yang tepat gitu. Jadi artinya ini juga PR kita bersama, dan harapannya bukan cuma Sasa aja yang punya kesadaran untuk memberikan edukasi kepada teman-teman UMKM, tapi juga semakin banyak pihak yang mau bergandengan tangan untuk memajukan kuliner Nusantara lewat UMKM itu semakin baik. Karena sayang banget ya kalau misalnya kita ngomongin kuliner terus tapi kita banyak banget tapi kita nggak bisa bersaing, itu kan sayang banget gitu rasanya. Nah kalau hari ini tadi berarti tadi dilaksanakan di Solo di Loji Gendrong ya Mbak ya kalau nggak salah. Nah tadi itu berarti beberapa UMKM yang banyak banget itu tadi ada jenis produk apa aja Mbak yang maksudnya mostly itu benar-benar didukung banget sama Sasa gitu. Salah satunya di ini acara ini tadi. Semua terkait makanan dan minuman. Dan kalau kita ngomongin makanan Solo itu kan tidak jauh dari nasi liwet, terus apalagi Mbak tengkleng terus mungkin ada juga minuman ya seperti itu. Jadi setiap daerah akan punya ciri khasnya masing-masing. Tapi boleh dibilang hampir semua daerah di Indonesia itu menggunakan santan. Nah itu yang jadi ciri khas dari pembinaan UMKM kami. Apalagi orang Solo. Pasti sukanya yang santan-santan kental-kental seperti itu. Nah terus kalau UMKM ini sendiri Mbak, tadi kan berarti ada beberapa kriteria. Nah salah satunya kan mungkin kalau notabene bisa bergabung itu, apakah UMKM yang katakanlah udah baru 2 tahun sampai 3 tahun, mungkin bahkan dari 1 tahun udah bisa ikut atau gimana Mbak kalau dari tim Sasa menyeleksi sendiri? Minimal 1 tahun masih oke. Dan yang penting dia konsisten ya. Artinya kalau 1 tahun tapi on off kayaknya juga enggak. Nanti biasanya sebelum mengikuti acara kita akan berikan kayak Google Form gitu untuk diisi sih. Nanti dari coachnya akan memilih mana yang boleh dan mana yang tidak, seperti itu. Nah PT Sasa ini kan juga sangat menjaga kualitas banget nih Mbak, terus mengikuti juga perkembangan setiap era, apalagi sekarang udah ada Sasa instan, kemasannya juga sangat rapi dan sangat terjaga. Nah dari PT Sasa sendiri nih Mbak, kualitas apa sih sebenarnya yang dipertahankan sampai saat ini sehingga inovasi yang selalu menarik dibuat oleh Sasa itu menjadi idaman para ibu-ibu di luar sana, tentunya seperti itu. Yang pasti kalau dibilang kualitas kita menjaga keaslian. Dan karena kita produk lokal gitu ya, jadi yang diutamakan rempah-rempah lokal seperti itu. Dan berusaha sebisa mungkin supaya itu memang bermanfaat buat masyarakat sekitar. Jadi artinya juga bahan-bahan yang kita pakai juga diambil dari masyarakat lokal juga. Seperti tadi saya sudah sebutkan, kalau kelapa ya kita makanya mendekati pusat bahan baku adanya di Minahasa. Gitu. Kalau MSG karena kita menggunakan tetes tebu ya itu banyaknya di Jawa Timur, adanya di Probolinggo. Jadi sampai sekarang pun masih terus ini ya Mbak ya, Sasa sangat menjaga kualitas sekali apapun itu gitu. Nah terus Mbak, untuk kedepannya nih harapannya apa sih Mbak setelah adanya program ini, selain tadi UMKM semoga nggak cuma stuck di situ aja, bisa mungkin go internasional juga gitu. Harapannya mungkin dari Mbak Rida sendiri selaku penyelenggara acara juga dari mewakili tim Sasa, apa Mbak harapan kedepannya untuk UMKM? Mungkin bisa diberikan tips juga gitu. Harapannya pengennya adalah keberlanjutan. Jadi nggak cuma sesaat, tapi harus bisa sustain.
keberlanjutan ini bukan cuma soal Sasanya ya. Sasa sudah pasti berharap pengen bisa terus gitu ya, dipakai sampai kapanpun, sampai anak cucunya juga masih bisa pakai Sasa. Nah kalau kita bicara itu tentunya UMKM juga sama. Harus bisa berkelanjutan, jangan cuman orang bilang sesaat aja panas-panas tai ayam gitu ya, nggak seperti itu, tapi juga harus bisa berkelanjutan. Nah untuk seperti kan harus komit itu banyak hal, harus komit disiplin dengan program, kemudian komit menciptakan inovasi baru gitu ya. Dan kalau kita sudah bicara sustain, bukan cuma bumbunya, bukan cuma UMKM-nya, tapi kuliner Nusantara juga menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Iya, pastinya ya, Mbak ya. Harapannya. Oke. Ya, jadi harapannya untuk UMKM di luar sana juga nggak cuma stuck di sini-sini saja ya, Mbak ya, tapi mampu berkembang terus lah untuk kedepannya gitu. Iya. Nah, kalau dari Mbak Rida juga nih, untuk kedepannya nih Mbak, mungkin akankah mungkin Sasa kembali lagi ke Solo untuk pastinya menggelar acara-acara yang mungkin ada demo-demo masak juga Mbak untuk kalangan milenial, mungkin siapa tahu apakah itu juga tidak menutup kemungkinan? Iya, sangat tidak menutup kemungkinan, sangat besar peluangnya. Karena salah satu dreamnya Sasa itu menjadi Google-nya FMCG. Jadi untuk menjadi Google-nya FMCG kita harus, kami sudah menggandeng generasi muda. Mungkin sekarang bukan cuma milenial ya, tapi sudah ke generasi Gen Z. Jadi kalau bicara soal itu adalah satu proses transformasi. Sasa itu kan sudah melegenda, kesannya kuno gitu ya. Nah, Sasa terjadi transformasi sejak tahun 2019. Diawali dengan diluncurkannya Sasa Basic Mentality. Sasa Basic Mentality itu ada yang namanya CARE. CARE itu adalah singkatan Courageous, Action Oriented, respectful, dan enthusiastic. Jadi insan-insan Sasa itu harus punya jiwa care tadi. Dan itu juga kita bagikan bukan hanya di dalam Sasa, tetapi juga kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan Sasa. Dan dalam hal ini karena kita pengen terus dikenal, diingat, kita sudah masuk itu ke anak-anak milenial. Bukan cuma milenial tapi juga Gen Z, artinya ke kampus-kampus, dan kami sangat gencar, termasuk juga saya. Jadi kami mendukung program Kampus Merdeka, menjadi dosen tamu, mengundang juga membuka juga dosen yang mau magang untuk mematchingkan antara industri dengan akademisi, kemudian mengundang para kampus ambasador untuk kunjungan ke Sasa seperti itu. Jadi sangat dimungkinkan. Berarti banyak banget ya Mbak ya. Sasa udah beban dari pandemi itu berarti udah sampai sekarang pun bahkan dari kampus, dari gak cuma di lingkungan ibu-ibu, UMKM yang masyarakatnya notabene memang masak-memasak kan dikenal dengan ibu-ibu yang suka masak juga. Tapi sekarang juga banyak ya Mbak ya, chef yang laki-laki pun jadi chef juga banyak banget juga. Justru gitu. Kebanyakan kalau chef laki-laki. Iya, karena dan masakannya tuh terkadang malah enak laki-laki ya masak. Nah, berarti sejauh ini respon dari masyarakat yang mungkin dari Mbak Rida sendiri di lapangan ya notabene, gimana Mbak respon dari masyarakat setelah Sasa ngadain ini terjun langsung terus dekat juga dengan masyarakat? Kebanyakan mereka happy banget. Dan pengen lagi sih justru. Karena banyak nanyanya pasti ya. Iya. Dan kalau bicara di luar UMKM, artinya di masa pandemi ini orang mengalami perubahan perilaku. Yang tadinya orang lebih senang makan di luar, orang lebih senang akhirnya makan di dalam rumah. Apakah itu pesan melalui ojek online, apakah itu masak sendiri, tapi mereka lebih suka menghabiskan waktunya di rumah bersama keluarga. Bahkan ketika harus mengeluarkan uang lebih, tapi mereka bisa makan di rumah bareng-bareng, itu mereka lebih suka. Jadi artinya bersyukurnya lagi itu jadi peluang bagi Sasa bahwa di masa pandemi ini pun kita tetap bisa survive. Gitu ya. Nah, terakhir nih Mbak Rida, mungkin bisa diberikan tips untuk UMKM di luar sana, khususnya Tribuners, supaya tahu dari tim Sasa sendiri di luar sana tuh selaku UMKM harus gimana sih supaya bisa juga mungkin gabung ikut kegiatan ini next atau mungkin kedepannya biar tetap bertahan nih ya Mbak ya, apalagi di masa sekarang. Gimana tipsnya buat UMKM di luar sana? Ya, yang pertama buat UMKM jangan cepat puas.
Jadi jangan ngerasa ya kan saya sudah bertahun-tahun seperti ini jualan di sini gitu kan. Tapi terus nanti ngedumel. Bu, kok kami kok kalah dengan UMKM pendatang baru padahal kan mereka bukan asli sini gitu. Loh, apa yang membuat jadi kalah? Karena yang di luar sana mau belajar. Jadi kalau yang disampaikan sama Pak Cahyo kemarin ya bahwa sekarang itu zaman orang nge-googling. Iya. Kalau orang mau wisata ke satu daerah, bukan cuma googling tempat wisata yang bagus atau yang Instagramable yang lagi happening, tapi di sana ada makanan apa. Jadi sebisa mungkin para pelaku UMKM meskipun gaptek minta tolong lah untuk mencatatkan nama tokonya atau jualannya ke Google. Sehingga ketika orang googling mau pergi ke satu daerah itu namanya ada. Nah, bagaimana orang mau beli kalau namanya aja nggak muncul di Google? Itu tips yang kedua. Dan tips berikutnya adalah terus mau belajar. Jadi menjaga bukan cuma standar makanan yang diciptakan gitu ya, tapi juga belajar terus apa sih yang mesti saya tingkatkan. Jadi akhirnya sama sih, jangan cepet puas. Itu aja. Dan kalau besok-besok mau ikutan, boleh pantengin terus misalnya gitu ya sosmednya Sasa, bisa di live at Sasa atau di official Sasa Care di Instagramnya. Nanti kami biasanya akan mengumumkan di sana kalau ada event-event. Dan kalau di setiap kota yang kami pernah kerjasama, biasanya saya akan blast informasinya ke pihak-pihak yang memang menjadi mentor dari satu UMKM di daerah tersebut. Wow, keren banget Mbak Rida. Sukses terus untuk PT Sasa Inti ke depannya dan ditunggu event-event barunya tentunya. Terima kasih sudah bergabung di Tribun Solo kali ini, sore ini. Terima kasih, semoga eventnya lancar jaya terus ya. Dan sukses untuk PT Sasa Inti. Terima kasih Mbak Rida, selamat sore. Selamat sore dan salam sehat semuanya.